Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, masih dijaga sama Allah dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih bahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Masih ke sub 2 unit 2 IPS, mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kemarin di subtema 1 kita sudah membahas tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Nah, ketika dimana seorang ilmuwan menemukan suatu benda yang baru, maka sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti kemarin kita sudah bahas tentang telepon, tentang kendaraan, alat transportasi, dan sebagainya. Ketika zaman dulu masih memberikan kabar masih menggunakan surat. Nah, ketika zaman sekarang itu sudah ditemukan namanya handphone. Handphone sangat mudah sekali digunakannya. Jadi ketika kalian memberikan kabar informasi kepada saudaranya kalian, kepada orang tua, kepada teman-teman, itu sudah sangat gampang. Tidak perlu kalian lagi tulis surat seperti itu. Walaupun masih sekarang itu masih ada yang tulis surat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang hari ini kita bahas tentang perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Nah, pada ketika itu mungkin setelah kemerdekaan lah itu masyarakat sekolah itu masih hanya terpaku pada buku. Beda dengan sekarang. Sekarang kita sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui internet, melalui HP, melalui komputer, dan sebagainya. Ketika tersambung dengan internet, kita sangat mudah memperoleh informasi, apapun informasi yang ingin kita cari. Misalkan untuk materi hari ini kita bahas tentang iptek ya, kita tinggal cari saja kata kuncinya iptek, terus di search, pasti akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Teknologi pun semakin kesini, teknologi pun berkembang, hadirlah radio. Nah, hadirlah radio ya, radio yang disampaikan secara lisan. Berarti pada saat munculnya teknologi baru, berarti pertama kali adalah radio. Nah, radio itu hanya bisa digunakan secara lisan saja. Berarti secara hanya kita mendengarkan suara tanpa melihat keadaan aslinya seperti itu untuk alat radio. Seiring kemajuan teknologi, hadirlah televisi. Masyarakat memperoleh informasi berupa gambar dan suara. Nah, ketika sudah ada radio tadi, hanya mendengarkan suara, tapi ketika para ilmuwan mencari solusi lagi gimana biar ada gambarnya, maka ditemukan TV. Nah, TV itu berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui suara dan gambar. Berarti bukan hanya suara saja kita dengar, tapi gambar kita pun bisa melihat langsung seperti itu. Dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang, misalkan kalian TV dulu masih menggunakan TV tabung, sekarang sudah TV LCD, bahkan sekarang ada TV Android. TV sudah bisa disambungkan dengan WiFi, jaringan internet seperti itu. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, ketika informasi yang kita dapatkan dari teknologi semakin canggih, misalkan sekarang sudah ada HP, ada TV. Nah, ketika pemerintah membangun membangun tol, membangun bandara, atau membangun jembatan dan sebagainya, itu kita sudah mudah mengetahui bahwa di kota Surabaya lagi bangun tol, di kota Jakarta lagi bangun bandara baru dan sebagainya. Itu karena dengan kemajuan teknologi kita tidak perlu lagi ke Jakarta gitu. Kita hanya lewat HP genggaman kita sudah bisa mencari informasi baru di berbagai kota, bahkan di berbagai macam negara. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ya, dengan teknologi sekarang ini, kita sudah mampu memperoleh banyak informasi itu dari berbagai hal, macam negara dan kota yang ada di seluruh, pokoknya di dunia lah, intinya itu seperti dengan adanya jaringan internet. Misalnya kita mengetahui keadaan
negara Amerika, ya kita tinggal searching aja negara Amerika itu seperti apa, pariwisatanya seperti apa dan sebagainya. Nah, serta juga dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan sekarang kan lebih cepat informasinya. Misalkan kalian mencari jawaban apa, tinggal di search saja pertanyaan ini, dicari jawabannya seperti itu ya, gampang ya seperti sekarang. Sekarang ada berarti dengan kemajuan teknologi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Positif itu hal-hal yang baik bagi masyarakat, sedangkan negatif itu hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Contoh misalkan dampak positif, menghubungkan orang di seluruh dunia ya, dengan adanya teknologi yang canggih, kita bisa menghubungi orang dimanapun, kapanpun, dimanapun mereka berada, lewat HP, lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat Facebook, Instagram, dan sebagainya, seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Berarti walaupun mereka di kota Jakarta, kita di sini di Tegal, kita bisa hubungi. Bahkan sekarang juga bisa melalui video call, gampang saja ya, walaupun kita mau lihat karena kangen, ingin lihat wajahnya orang tua kita dan saudara kita, tinggal video call saja, gampang sekali. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat ya, misalkan ketika ada informasi pembangunan jalan raya atau pembangunan jalan tol di kota Surabaya, nah akan dengan sangat cepat itu kita ketahui, itu bisa melalui TV, televisi berita, bisa melalui jaringan internet, misalnya kayak website berita itu, website berita kan banyak sekarang, ada kayak CNN dan sebagainya. Berarti kita cepat ketika ada sesuatu yang dibangun, sesuatu yang dikerjakan, itu kita tahu seperti itu, walaupun kita tidak melihat secara langsung. Memajukan dunia pendidikannya. Ketika dulu belajar pada zaman dulu ya, mungkin belajar hanya menggunakan di kelas, duduk di kelas, guru yang mengajar, menggunakan buku, menerangkan di papan tulis. Nah sekarang beda, sekarang itu menerangkan lewat video, mungkin video lewat LCD, lewat komputer. Nah saat juga ini Ustadz menerangkan lewat teknologi baru. Nah ketika kalian di rumah, Ustadz mengajar lewat sekolah, tapi dalam bentuk video. Berarti ini sangat memudahkan kita dalam menghubungkan satu dengan lain, seperti itu. Berarti memajukan dunia pendidikan. Dampak negatifnya apa? Dampak buruknya apa bagi kemajuan teknologi? Yang pertama, kurangnya kebersamaan karena mereka cenderung bermain sendiri dibandingkan bermain bersama dengan teman sebayanya. Nah, kalian lihat ya di gambar itu ya, ketika kalian punya HP, lebih sibuk sama HP-nya kalian dibandingkan sama temannya kalian yang sebelahnya, misalnya lagi ngobrol atau apa, malah ditinggal seperti itu, malah lebih sibuk main game sendiri atau otak-atik HP lah, cari informasi apa, lebih sibuk seperti itu. Dampak negatifnya seperti itu. Yang kedua, anak-anak akan malas untuk belajar, seperti membaca dan menulis. Mereka lebih senang bermain dengan teknologi dibandingkan dengan belajar. Dengan gambar itu, ketika belajar study time, ketika belajar ngantuk, malas-malasan, tapi ketika game time, ketika bermain game, semangat banget, mukanya senang, ceria dan sebagainya. Itu salah satu negatifnya. Tetapi walaupun ada gamenya, tetap kita mainkan saja, tapi ingat waktu, jangan berlebihan, untuk refreshing saja, untuk bersenang-senang sebentar saja, seperti itu. Oke. Yang ketiga, anak-anak akan mengalami gangguan penglihatan. Nah, ketika kalian sering main HP, lihat terus, main HP, dekat tidur, HP, bangun HP, ke kamar mandi HP, semua HP. Kadang-kadang juga main HP sambil tiduran. Nah, itu akan berakibat kepada kesehatan matanya kita. Seperti itu ya, akan mengakibat kepada kesehatan matanya kita. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Nah, ketika waktu itu pada zaman dulu, si Charles Babbage itu menemukan sebuah alat hitung. Nah, itu sebagai cikal bakal komputer saat ini. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengelola data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadikan alat komunikasi melalui surat, elektronik, dan media sosial. Nah, dulu pada zaman Ustadz ya, pada zaman Ustadz masih SMP, bahkan SD dulu, itu HP, handphone itu belum semuanya terhubung dengan jaringan internet, masih susah. Nah, sekarang itu kalian gampang.
sekarang itu jarang menggunakan komputer, lebih banyak menggunakan handphone. Mungkin yang untuk menggunakan komputer itu untuk orang-orang pekerja, ya, seperti itu ya, untuk bekerja, mengelola data dan sebagainya. Sekarang itu untuk alat komunikasinya menggunakan handphone, lebih canggih lagi. Berarti fungsi-fungsi yang ada dalam komputer itu sudah dimasukkan ke dalam handphone, seperti itu. Komputer juga membawa kemajuan dalam bidang pendidikan. Dahulu kegiatan belajar di kelas memiliki sarana yang terbatas. Sekarang dengan adanya komputer, siswa dapat memperdalam pengetahuan melalui jaringan internet di komputer. Nah, terus begitu ya, ketika ada jaringan internet, ada komputer atau HP, gitu kita sudah mudah untuk belajar. Tinggal mencari video saja, misalkan video tentang rangkaian seri sama rangkaian paralel, gimana perbedaannya, pengertiannya seperti apa, itu tinggal lihat aja, buka YouTube, tinggal di search saja, itu banyak tentang penjelasan pelajaran-pelajaran yang kalian inginkan, seperti itu. Oke, hal ini kita latihan soal, silakan kalau sudah ditulis dijawab. Mari kita bahas bersama-sama. Yang nomor 1, penemuan di bidang teknologi membuat kehidupan manusia semakin A. hancur, B. aneh, C. sulit, D. mudah. Nah, ketika menemukan bidang teknologi dalam kehidupan manusia itu akan semakin apa? Ya, semakin mudah. Nomor 1 jawabannya D. Yang benar nilainya 1. Oke. Nomor 2, Bapak komputer adalah sebutan untuk, oke, tadi yang digambar di atas tadi ya, ada Charles Babbage, ya, Charles Babbage. Nomor 2A nilainya 1 kalau benar. Nomor 3, perkembangan jenis kendaraan untuk mempercepat pengangkutan orang dan barang merupakan contoh modernisasi dalam bidang apa? Kendaraan itu dalam bidang apa? Dalam bidang transportasi, ya. Nomor 3A kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Nomor 4, contoh kehidupan manusia sebelum ditemukan listrik adalah A. penggunaan setrika untuk merapikan pakaian, B. penggunaan pesawat untuk perjalanan ke jarak jauh, C. penggunaan handphone untuk berkomunikasi, D. penggunaan lampu tempel untuk penerangan. Contoh kehidupan manusia sebelum ditemukan listrik berarti adalah D, ya, penggunaan lampu tempel untuk penerangan. Berarti menggunakan penerangan masih manual, menggunakan lampu tempel, masih menggunakan lampu minyak, seperti itu. Nomor 5, manfaat komputer dalam bidang pendidikan adalah A. sebagai sarana hiburan, B. media ilmu pengetahuan, C. sarana penyebaran budaya, D. menurunkan prestasi belajar. Manfaatnya untuk media ilmu pengetahuan, ya. Nomor 5B jawabannya. Lanjut ke nomor 6. Berikut adalah dampak positif perubahan kebudayaan kecuali. Dampak positif, ya, kecuali A. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek tadi. B. perubahan nilai, C. perubahan sikap, D. peningkatan swasembada pangan. Berarti apa yang kecuali? Berarti yang kecuali adalah D. peningkatan swasembada pangan. Swasembada pangan kan berarti kan peningkatan produksi pangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan dampak positif perubahan kebudayaan. Nomor 7, berikut adalah dampak negatif perubahan sosial budaya kecuali. Dampak negatif tapi kecuali: A. pola hidup hemat, B. pola hidup konsumtif, C. individualisme, D. kesenjangan sosial. Jawabannya adalah A. pola hidup hemat. Berarti nomor A itu adalah positif. Kecualinya, ya, berarti A. pola hidup hemat. Konsumtif itu berarti kita kayak material, memandang harta, namanya konsumtif. Individualisme itu egois, berarti memikirkan diri sendiri. Sedangkan kesenjangan sosial itu maksudnya yang semakin kaya yang tambah kaya, yang semakin miskinnya tambah miskin. Seperti namanya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat, seperti itu. Nomor 8, berikut adalah unsur budaya yang paling rentan terhadap pengaruh asing kecuali. Berikut adalah unsur budaya yang paling rentan terhadap pengaruh asing kecuali: A. ilmu pengetahuan, B. sistem adat, C. perangkat teknologi komunikasi, D. mata pencarian. Apa? Kan sudah unsur budaya. Nah, berarti kalau unsur budaya itu masuk ke sistem adat. Yang paling rentan itu sistem adat. Berarti kalau misalkan ada modernisasi atau globalisasi, ada teknologi baru, misalkan sekarang itu ada orang yang meniru ke Koreanan atau ke barat-baratan, rambutnya disemir lah, gayanya seperti orang Korea lah, apa rambutnya dipotong setengah dan sebagainya. Seperti itulah pokoknya. Padahal itu sebenarnya nggak boleh, ya, nggak boleh.
Nomor 9. Dampak negatif komputer bagi masyarakat di antaranya adalah A. Dapat mendengarkan musik dan melihat video kebudayaan daerah. B. Dapat mempermudah kita dalam bekerja atau mengelola data. C. Sebagai sarana komunikasi melalui chatting, email, Facebook, webcam, dan lainnya sebagai sarana kejahatan di dunia maya cybercrime. Tadi adalah dampak negatif, berarti dampak negatif adalah sarana kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Itu contohnya misalkan, jawabannya D ya. Contohnya misalkan penipuan, misalkan kalian beli sesuatu barang, misalkan pesan apalah HP, ternyata setelah dikirim benda yang lain, misalkan batu bata atau apa, berarti kalian terkena cybercrime seperti itu. Oke. Itu silakan dikerjakan tugas halaman 174 nomor 1 dan 2. Oke, untuk hari ini kalau misalkan materinya gampang lah, intinya ketika ada teknologi baru berarti pasti ada perubahan dalam hidup. Dari kebiasaan lah, nilai, perilaku, tingkah laku dan sebagainya. Beda tinggal misalkan ketika ada handphone ya, dulu masih belum ada handphone ya memberikan kabar dengan surat. Nah, ketika ada handphone sekarang lebih mudah memberikan kabar lewat jaringan internet, lebih gampang, lebih cepat. Biayanya juga nggak begitu mahal dan lebih cepat sampai. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini misalkan kalian ada yang bertanya silakan WA saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan hari Sabtu. Setiap hari Sabtu mengumpulkan tugas. Jangan lupa ya, ingat dikerjakan biar ada nilainya. Itu tanggung jawabnya kalian. Orang tua cuma hanya menyuruh kalian mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.